warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pipit Anggraini di Times Talk Solutif dan Mencerahkan. Kali ini saya akan bertemu dengan Rektor Universitas Islam Malang atau Unisma. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI. Ada banyak hal yang akan kita bahas mengenai kampus Unisma. Seperti apa? Ikuti saya. Universitas Islam Malang yang dikenal juga dengan Unisma menjadi salah satu kampus Islam terbesar di Malang Raya. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh kampus yang berada di kawasan Dinoyo, Kota Malang tersebut. Hal itu tak lepas dari berbagai upaya dan sinergi seluruh civitas Akademi Unisma. Lantas, apa saja yang dilakukan Unisma hingga menjadi kampus sejuta prestasi? Begini cerita dari Rektor Unisma, Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Profesor Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI, Rektor Universitas Islam Malang Unisma. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Prof, ini saya baru tadi itu jalan-jalan ke sekitaran Unisma. Iya. Banget ya Prof. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa aja yang baru dari kampus Prof? Ya, banyak dari sisi fisik, lingkungan yang bersih dan taman-taman yang indah, gedung-gedung yang megah, berlantai 7 dengan menggunakan lift, kemudian dengan ruang-ruang yang punya interior yang cukup cantik, cukup indah, membuat orang semakin kerasan, gitu ya. Dan sekaligus juga fasilitas pembelajaran yang lengkap. Luar biasa. Ya. Ada apa aja Profesor fasilitas yang baru di Unisma? Banyak tentang perpustakaan sekarang juga sudah nuansanya sudah seperti tempat wisata. Ya, kemudian juga di sana menggunakan digital ya, jadi library digital. Kemudian mengakses pula pada perpustakaan-perpustakaan mitra yang baik itu secara nasional maupun internasional. Lalu kemudian juga pengembangan pesantren itu sampai di belakangnya rumah sakit sana kita membangun Rusunawa 4. Kemudian juga ada laboratorium center, kita bangun gedung laboratorium berlantai 5 pula. Dan memang saya bermimpi untuk bisa mewujudkan laboratorium kita nanti bertaraf internasional, gitu ya. Dan kemudian masjid juga sekarang sudah berlantai 2. Ya, berbagai fasilitas ya, jadi kita penuhi secara bertahap. Dan bahkan dalam waktu dekat kita pun juga akan ekspansi untuk pengembangan kampus 2. Pengembangan kampus 2 Iya. gimana itu Prof? Ya, di Karangploso dan sekarang pun juga sedang kita melakukan satu kajian-kajian kemungkinan-kemungkinan di wilayah yang lebih strategis untuk bisa kita wujudkan pembangunan untuk eduwisata internasional. Lalu juga ada rumah sakit ibu dan anak internasional. Lalu juga Poltek sudah nanti harus ekspansi keluar, tidak berada di sini. Lalu juga nanti akan ada fakultas kedokteran, juga bisa jadi nanti akan kita bangunkan sendiri di luar. Kapan itu Prof? Ya, secepatnya lah. Cepatnya tahun depan? Ya, kita belum bisa menjanjikan tahun depan, tetapi ini masih melalui satu proses. Jajaran yayasan juga sedang bersama kami sedang melakukan satu kajian-kajian terkait dengan itu. Nanti Anda akan bisa lihat sendiri. Oke, melakukan ekspansi otomatis. Ekspansi. Berarti jumlah mahasiswanya semakin meningkat. Insya Allah begitu. Betul. Ini sudah sampai berapa? Sekarang mahasiswa kita sudah kurang lebih 15.000 dari 33 negara. Wow, dari 33 negara. Iya. Dari mana saja itu Prof? Ya, dari Inggris, dari Rusia, dari Amerika Serikat, dari Jepang, dari Cina, dari Libya, dari Mesir, dari Tajikistan, macam-macam lah ya, banyak sekali. Dan setiap tahun mahasiswa internasional Semakin banyak, baik yang bersifat luring maupun daring. Oke, peningkatan sampai berapa persen Prof setiap tahun? Bisa jadi naiknya sekitar ya kurang lebih sekitar 20-25% tiap tahun. Yang paling banyak disukai sama mahasiswa asing?
Mata kuliah apa jurusan apa itu? Rata-rata. Rata-rata. Iya, iya, betul. Untuk pengembangan di internasional tadi kan tadi disebut akan membuat rumah sakit bertaraf internasional, Iya. laboratorium bertaraf internasional. Mm-mm. Persiapannya sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, segala sesuatu mesti bertahap, Mbak. Kan orang itu bisa mewujudkan segala sesuatu kan bermuara dari mimpi. Jadi mimpi-mimpinya itu. Oleh karenanya, kami mengajak pada Sivitas Akademika Unisma bukan hanya sekedar berbicara, tetapi harus aksi nyata. Nah, aksi nyata itu harus dimulai dari yang terkecil. Think globally and act locally. Jadi kita harus memulai dari yang terkecil dulu, baru nanti akan menjadi besar. Apa itu trik-triknya dari profesor untuk memulai dari hal yang baru dan akhirnya bisa meraih mimpi sampai sekarang ini? Ya, kami harus mulai dari yang terkecil, bagaimana lingkungan kami nyaman dulu. Ya, dari lingkungan dulu. Jadi penataan parkir, itu kan kecil sekali sebetulnya ya. Masalah kebersihan, itu kita harus memulai dari diri kita, Mbak. Bahkan, kalau saya menemukan puntung rokok di jalan pun saya ambil. Saya ambil sendiri. Bukan pernah, seringkali. Kalau saya menemukan sobekan kertas di jalan, saya ambil sendiri. Gitu. Bukan hanya mahasiswa, tapi pimpinan pun juga melihat. Dengan sendirinya dia akan malu sendiri kan. Iya. Ya, bahkan di dalam lift sekalipun itu saya temukan puntung rokok itu dan saya masukkan dalam saku. Sampai di rumah istri saya kaget, loh bah, di sakunya kok ada puntung rokok, apakah merokok sekarang? Enggak, saya kasih tahu kalau memang saya tidak pernah merokok, dan saya kasih tahu bahwa itu puntung rokok tadi di dalam lift dan kemudian mau saya buang saya lupa. Ya, apapun seorang pemimpin kan harus memberikan contoh. Ya, contoh ini bukan hanya sekedar contoh hal yang seperti itu, tapi ketika kita memberikan membuat semacam kebijakan sekalipun, jangan sampai kemudian kebijakan itu hanya sekedar kebijakan yang sekedar didengar oleh orang dan kemudian diarsipkan, tetapi harus dilakukan dengan nyata, konkret, dan disitulah pimpinan harus selalu memberikan contoh. Saya ikhtiarkan begitu. Ya, sampai bisa lihat sendirilah. Masih banyak, Mbak. Masih banyak sekali mimpi-mimpi kita. Ya, dari si manajemen kita terus perbaiki ya. Dari si teknologi informasi, kemudian dari sisi pembelajaran, dari sisi penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dari sisi jurnal ya. Sekarang sudah bergerak semua, bahkan sekarang perombakan kurikulum. Sekarang kita targetkan bahwa berbagai macam aktivitas yang kita lakukan adalah harus ada outcome. Bukan sekedar show of force, tapi harus ada outcome. Betul. Betul. Jadi luaran-luaran itu sekarang sudah harus mulai kita kejar. Sempat merasa capek seperti itu karena merubah kebiasaannya awalnya seperti ini kemudian. Kalau dirasakan capek, tetapi saya tidak pernah merasakan capek. Karena merasa enjoy bahwa ini bukan kewajiban aja bagi saya, tapi ini kebutuhan untuk membangun dan sekaligus juga mengembangkan pendidikan ini. Kalau kita ini kerja dengan enjoy ya, dengan tulus ikhlas, maka tidak akan ada istilah capek. Tapi kalau kita itu kerja dengan ada ukuran-ukuran dalam arti aku dapat apa, jangan berharap mereka akan bisa leluasa untuk bekerja, tetapi mereka pasti akan selalu merasa capek. Gimana caranya memotivasi diri Prof jadi pemimpin yang baik? Ya, saya terus terang di awal-awal menjabat sebagai Rektor Unisma, saya menulis satu buku yang disebut dengan Al-Harakah An-Nahdiyah Al-Islamiyah, Gerakan Kebangkitan Islam. Itu harus dari Unisma. Maka menata hati sebagai warga kampus seperti apa, lalu ketika dia harus melakukan aktivitas seperti apa, gitu ya. Lalu kemudian ketika dia harus mengembangkan Unisma ini seperti apa sebagai warga kampus, gitu. Dan ketika dia harus keluar kampus ini apa yang dia harus lakukan,
semuanya ini tentu harus didasari dengan ibadah. Maka selalu saya katakan pada Civitas Akademika, wahingmu adalah citra Unisma, langkahmu adalah citra Unisma, statementmu adalah statement Unisma, hidupmu adalah kemana saja adalah Unisma. Maka itu yang selalu kami tanamkan kepada Civitas Akademika Unisma, bahwa tanggung jawab Unisma ini bukan semata-mata terletak kepada humasnya untuk publikasi, bukan terletak pada rektornya, tetapi seluruh elemen di kampus ini adalah punya tanggung jawab sebagai humasnya Unisma. Dan orang di dalam kampus Unisma ini tidak ada yang paling hebat, termasuk rektornya. Bukan orang yang paling hebat, kehebatan adalah karena kebersamaan. Betul, betul, betul. Oke, sangat menarik sekali. Nah, tadi kan sempat ngobrol mengenai kampus Unisma yang semakin megah, semakin hijau. Otomatis kita semua juga penasaran seperti apa sih kampus Unisma sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi apabila Siap. jalan-jalan, Siap, melihat langsung seperti apa sih suasana kampus Unisma saat ini. siap. Kita lanjut ke segmen berikutnya.